operasional ya kalau nggak kilometer per jam ya meter per detik. Kecepatan angin ini diukur setiap hari untuk ketinggian tertentu, misalnya 2 meter atau ketinggian lainnya. Gitu. Biasanya kalau sudah ada datanya, gitu, jadi kalau sudah ada data di ketinggian tertentu, bisa mencari data kecepatan angin di ketinggian yang lainnya. Gitu. Bisa ada rumus empirisnya ini. Di sini ada U sama dengan U0 kali Z per Z0 pangkat 0,15. Di mana misalkan kita punya data kecepatan angin di ketinggian 2 meter, kita ingin tahu kecepatan angin di ketinggian 5 meter. Nah, di situ kita bisa menggunakan rumus ini untuk yang misalkan kita sekarang berada di ketinggian 10 meter ya, kita punya data ketinggian 2 meter, kita pakai di sini ketinggian di kecepatan angin di ketinggian 2 meter dikalikan dengan ketinggian kita sekarang 10 meter dibagi 2 meter pangkatkan 0,15. Bisa juga pakai rumus empiris lainnya. Kalau rumus empiris lainnya ini harus diketahui dulu kecepatan angin pada ketinggian 2 meter di atas tanah. Jadi menggunakan kunci kecepatan di 2 meter, nantinya bisa diperkirakan kecepatan angin di ketinggian lainnya. Atau ketika sudah tahu kecepatan angin di ketinggian lainnya, mau cari kecepatan angin di ketinggian 2 meter, bisa pakai rumus empiris yang bawah ini. Jadi karena rumusnya ini adalah rumus empiris, sebenarnya keakuratannya memang kurang baik. Cuman di sini yang digunakan memang hanya rumus empiris, karena rumus ini adalah yang didapatkan dari berbagai jenis percobaan. Jadi sudah berkali-kali dilakukan percobaan, dan akhirnya didapatkan rumus berikut yang bisa mengira-ngira kisaran berapa sih kecepatan angin di sebuah ketinggian ketika kecepatan angin di ketinggian lain itu sudah diketahui. Kayak gitu. Jadi rumus empiris itu dinamakan empirical equation karena memang didapatkannya dari percobaan ya, eksperimen. Untuk tekanan udara, jadi tadi kita sudah membahas mengenai temperatur, terus ada kecepatan angin. Di sini ada yang namanya tekanan udara. Jadi tekanan udara ini berpengaruh terhadap angin dan penguapan. Seperti yang tadi saya mention ya, angin bergerak dari adanya angin bergerak itu karena adanya perbedaan temperatur dan tekanan udara. Nah, alat untuk mengukurnya dinamakan barometer. Satuannya biasanya mmHg kalau enggak milimeter bar. Untuk bar sendiri itu setara dengan 105 Newton per meter persegi, di mana satu atmosfer itu sama dengan 1012,9 bar. Di sini bar ini juga bisa dijadikan kilobar, jadi 1,013 kilobar. Bar ini adalah standar dari satuan tekanan ya, selain atmosfer. Jadi 1 atm atau enggak pakai satuan bar. Jadi di sini ada yang namanya persamaan Laplace, di mana persamaan Laplace ini menghubungkan antara tekanan udara dan elevasi. Jadi tadi sempat saya mention juga ketika kita berkunjung ke tempat dengan elevasi yang lebih tinggi, otomatis kita akan merasakan perubahan ketika kita berada di tempat yang elevasinya lebih rendah dalam waktu yang singkat, gitu ya. Jadi misalkan kalian habis berkunjung dari suatu gunung, gitu ya, daerah pegunungan, itu naik mobil, terus OTW pulang, terus habis itu kalian harus melewati bukit-bukit untuk bisa turun ya, dengan menggunakan kendaraan itu. Ketika kalian sudah sampai di bawah, kalian pasti merasakan perubahan di
yang paling bisa terasa itu ketika perubahan tersebut ada di telinga kalian, karena itu adanya perubahan tekanan udara. Jadi telinga ini mempunyai kecenderungan untuk menstabilisasi tekanan yang ada di sekitar kalian. Jadi kalau kalian berasal atau pergi dari suatu tempat dengan tekanan yang ini suatu tempat dari yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, itu otomatis ada perubahan di tekanan udaranya, dan badan kalian bisa notice hal tersebut. Hubungan antara tekanan udara dan elevasi itu bisa dilihat di persamaan refleks ini, warna putih ini. Jadi di sini ada P dibagi P0, 0 dibagi P. Jadi kalau P0 ini tekanan udara pada elevasi Z, sedangkan P ini tekanan udara pada elevasi mula-mula. Jadi di sini bisa dilihat perbedaan tekanannya itu berapa jika kita tahu elevasinya berapa dan temperatur di elevasi tersebut itu berapa. Jadi di sini Z dibagi 18.400 dikali 1 tambah KPT, di mana Z ini adalah elevasinya, di elevasi yang kita tuju. Z ini elevasi yang kita tuju, terus K itu adalah koefisien pengembangan udara 0,00367, dan T ini adalah temperatur di elevasi yang kita tuju. Tuh, jadi di sini kita bisa tahu perbedaan tekanannya berapa dengan menggunakan persamaan Laplace. Lalu ada juga penyinaran matahari, ini salah satu data meteorologi juga yang sudah saya sampaikan tadi, adanya perbedaan antara lama penyinaran matahari yang terjadi di suatu daerah dengan iklim yang berbeda ya. Jadi ketika daerah tersebut memiliki iklim 4 musim, pasti penyinaran mataharinya akan berbeda dengan daerah yang memiliki hanya 2 musim. Di sini ada laju radiasi matahari. Jadi laju radiasi matahari ini berkaitan dengan lamanya penyinaran matahari yang terjadi. Jadi di sini N besar dan N kecil ini, kalau N kecil ini lama penyinaran yang benar-benar terjadi, N besar ini lama penyinaran yang dapat terjadi. Jadi di sini laju radiasi matahari ini lebih ke berapa persen lama penyinaran matahari yang terjadi dibandingkan dengan lama penyinaran yang dapat terjadi. Nah, di sini ada alat pengukurannya, diantaranya ada Jordan atau Campbell Stokes Recorder. Ini bisa disebut juga sebagai sunshine recorder. Contoh alatnya seperti di gambar ini ya, sunshine recorder. Jadi nanti ditempatkan di tempat terbuka di mana dia bisa melihat adanya sinar matahari. Nah, di sini dia memiliki kertas pencatat. Ini karena masih zaman dulu ya alatnya, jadi belum digital. Jadi masih dicatat di kertas, nanti dari kertas itu dipindahkan. Jadi kertas grafik sunshine recorder ini bisa mencatat kira-kira apakah di waktu dia merecord itu ada penyinaran matahari atau tidak. Jadi pencatatan dilakukan berdasarkan panjang kertas yang terbakar atau menunjukkan waktu. Jadi ketika kertasnya itu terbakar, itu berarti dia bisa melihat adanya penyinaran matahari. Lalu ketika kertas yang terbakar itu berhenti, maka berarti sudah tidak ada penyinaran matahari lagi saat itu. Selain itu ada juga alat untuk mengukur radiasi matahari dinamakan solar radiation recorder. Contoh alatnya seperti ini. Selain bisa merecord radiasi matahari, dia juga bisa merecord kecepatan angin ya. Jadi yang di bagian atas ini untuk merecord kecepatan angin,
Lalu di sini yang seperti solar panel ini adalah untuk merecord radiasi mataharinya. Data yang diperoleh bisa data harian atau mingguan, diperoleh dari luas yang dibatasi oleh WOPA dengan sumbu waktu. Jadi di sini juga ada recordernya di dalam alat ini. Satuannya kalori per sentimeter persegi per hari. Jadi di sini ada radiasi bisa dihitung dengan luas dikalikan K, ini koefisien, dikalikan dengan koefisien alat atau KA. Kalau koefisien alatnya sendiri biasanya tergantung dari alatnya. Ada masing-masing alat memiliki koefisien yang berbeda, tapi luas ini adalah luas yang ditinjau ya, jadi luas tinjauan dari daerah tersebut. Nah, untuk materi meteorologi dan klimatologi, saya rasa untuk yang meteorologi sudah sampai di situ. Sekarang mungkin akan saya lanjut ke materi selanjutnya, tapi sebelumnya mungkin jika kalian ada pertanyaan, saya persilahkan. Jadi kalau alat-alat tadi sebetulnya kita tidak menggunakan langsung di lapangan ya, karena ketika kita membutuhkan data meteorologi ataupun klimatologi, kita cuma tinggal minta aja ke BMKG, gitu ya. Bukan minta gimana gitu, tapi mereka menyediakan di website mereka. Terkadang ketika tidak tersedia di websitenya, itu baru kalian bisa bertanya lebih lanjut ke mereka, kalian membutuhkan data-data tersebut untuk misalkan untuk studi kalian. Tapi untuk apa yang saya sampaikan tadi, misalkan alat-alatnya, cara menghitungnya, itu sebetulnya tidak terlalu dipakai di perhitungan, karena ya itu tadi yang kita dapatkan sudah langsung data dari BMKG-nya. Silakan, Fadilah. Iya Bu, izin bertanya. Tadi saya masih belum nangkep yang tentang pencatatan radiasi itu Bu, yang N per N. Itu maksudnya lama penyinaran yang dapat terjadi itu bedanya sama yang N kecil apa ya Bu? Masih belum paham. Yang sama. Jadi untuk lama penyinaran jadi itu kemungkinan adanya penyinaran. Kalau misalkan kita berada di negara dua musim ya, biasanya berarti lama penyinaran yang mungkin terjadi itu kan matahari terbit dengan matahari sampai dengan matahari terbenam. Nah, itu biasanya pakainya 12 jam. Lain halnya dengan ketika di negara lain, di negara 4 musim itu bisa saja hanya sampai dengan 6 atau 8 jam. Jadi kalau di kita biasanya pakainya 12 jam. Nah, nanti dibandingkan dengan lamanya penyinaran yang terjadi sebetulnya itu berapa jam. Biasanya sama ya. Kalau di sini ya, kalau misalkan di negara lain dengan negara 4 musim yang lainnya, kemungkinan memang beda. Jadi nanti bisa jadi 80% atau 90%. Kalau di kita kemungkinan besar mendekati 100%. Meskipun enggak exact 100%, tapi kurang lebih sebesar itu lama penyinaran mataharinya. Iya Bu, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi biasanya kalau dari BMKG itu datanya langsung angkanya ya, misalkan tekanan udaranya berapa mmHg gitu, langsung didapatkan di situ. Kalau tadi kan kalian perlu mencari dari elevasi, ketika diketahui elevasi 2 meter tekanannya sekian, maka elevasi sekian berapa tekanannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan pada kenyataannya di lapangan nanti data yang tersedia itu memang sudah siap pakai gitu. Kalian tidak perlu menghitung kembali, misalkan
lama penyinarannya sudah tercantum situ berapa jam atau enggak langsung berapa persen. Lalu kecepatan anginnya berapa, mengarah kemana, itu juga bisa langsung didapatkan. Kalau misalkan belum ada pertanyaan lagi, saya mungkin lanjut sedikit ke materi selanjutnya. Ya, tuh hujan ya. Jadi untuk materi meteorologi dan klimatologi, ini merupakan materi terakhir di bab pendahuluan ya. Jadi kita sudah menyelesaikan bab pendahuluan, di mana bab pendahuluan ini memang dialokasikan di 3 pertemuan, hari ini, kemarin, dan minggu lalu ya. Setelah bab pendahuluan, kita akan masuk ke bab 2, yaitu hujan. Jadi untuk hujan ini, mungkin hari ini saya akan sampaikan pembukaannya aja, jadi pendahuluannya aja. Untuk yang selanjutnya nanti mungkin bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sebentar, saya carikan dulu. Sebenarnya saya ingin memberikan contoh data dari BMKG, cuman mungkin kalian bisa cek sendiri ya di website-nya. Saya nyari dari tadi, belum ketemu. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kalau saya menemukan contoh data yang pernah saya ambil dari website BMKG bisa saya tampilkan, atau enggak kalau misalkan kalian nanti penasaran itu bisa dicek langsung ke website BMKG online ya. Jadi kalau di websitenya BMKG itu mungkin saya share screen sebentar. Ya, jadi di sini banyak informasi yang bisa kalian dapatkan mengenai cuaca, iklim, bahkan kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami ya. Karena memang mereka tidak hanya meteorologi dan klimatologi, tapi juga ada geofisikanya. Makanya untuk berita-berita gempa bumi itu biasanya memang BMKG yang paling pertama kali tahu gitu. Nah, untuk cuaca dan iklimnya, di sini kalian bisa lihat banyak yang bisa kalian dapatkan ya informasinya. Di sini ada cuaca aktual bandara, karena memang di stasiun cuacanya sendiri itu banyak yang terletak di bandara, apalagi ada kecepatan angin, lalu besar dan arahnya. Terus di sini juga yang penting itu adalah jarak pandangnya ya kalau di bandara. Lalu ada cuaca, suhu, titik embun, ini ada TD tadi. Ini kalau suhu ini T, titik embun ini maksudnya temperature dew atau TD. Di sini ada tekanan udara juga. Nah, dari sini kalian bisa lihat perbedaan cuaca dan iklim ya. Kalau cuaca itu lebih ke berawan, cerah, atau enggak mendung gitu, atau hujan. Sedangkan kalau iklim itu lebih ke aspek-aspek yang misalkan iklim tropis atau subtropis dan sebagainya. Seperti itu. Jadi data-data yang bisa didapatkan di website BMKG itu sebetulnya banyak sekali, dan kalian nggak perlu menghitung lagi ya seperti cara-cara yang tadi sudah saya sampaikan, karena itu hanya asal mula didapatkannya itu dari mana, itu ya dari perhitungan itu. Tapi data yang disajikan di sini sudah merupakan data-data yang siap pakai semua. Jadi karena kita sifatnya belajar ya di perkuliahan itu, jadi mungkin lebih baik kalau kita tahu angka-angka tersebut dari mana. Cuman sebetulnya nantinya ketika kalian praktek di lapangan, kalian tidak akan diminta untuk menghitung hal tersebut karena data-data tersebut sudah tersedia. Seperti itu. Baik, mungkin di sini saya
mulai ke sebentar, materi selanjutnya. Di materi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai hujan ya. Jadi kalau tadi kita ke cuaca, ke iklim, suhu gitu ya. Sekarang kita fokus ke hujannya, di mana hujan ini memang masih merupakan bagian dari ilmu meteorologi juga, karena tadi kita melihat data meteorologi itu salah satunya adalah presipitasi atau hujan. Kalau data hujan sendiri sebetulnya tidak di jadi kalau data hujan sendiri itu juga di-provide oleh BMKG, namun ada portalnya sendiri ya. Jadi kalau di dulu apakah bisa login? Jadi kalau misalkan mau mengambil data, kalau tadi di website yang utama tadi kita hanya bisa melihat datanya saja ya, bisa sih kalau mau ambil tapi di Kopas gitu ya. Sedangkan kalau misalkan mau mendownload dalam bentuk contohnya misalkan Excel, itu bisa di website BMKG online. Kalau yang tadi kita di website resminya BMKG, sekarang ini contoh tampilan dari website data online dari BMKG. Kebetulan akun saya sudah tidak aktif karena sudah lama tidak mengambil data di sini gitu ya. Jadi di sini ada alurnya. Kalian harus bikin data dulu, bikin akun dulu. Jadi untuk membuat akun ini pakai email. Dari sini kalian bisa setelah akunnya aktif ya, kalian bisa mendownload data iklim, data gempa yang ada di website BMKG ini. Datanya relatif lengkap selama ada stasiun hujannya, datanya bisa diperoleh di sini. Di sini ada data curah hujan. Selain itu juga ada beberapa data lain, ada temperatur maksimum minimum, ada kelembapan, kecepatan angin, arah angin, lama penyinaran matahari. Nah, di sini ada semua. Dan datanya itu adalah data per bulan. Jadi kalau kalian mau mendownload data untuk 1 tahun ya harus downloadnya itu 12 kali gitu, karena dia hanya menyediakan datanya itu per bulan. Mungkin nanti ini akan berguna ketika kalian mengerjakan tugas akhir di bidang hidroteknik dan datanya itu nggak di support sama dosennya, misalkan dosennya tidak punya data hujan terbaru gitu. Kalian bisa cari di sini karena ini lengkap ya. Terbarunya mungkin di tahun 2021 sudah ada di sini. Jadi up to date banget. Asalkan kalian tahu nama stasiun hujannya yang terdekat dari yang kalian tinjau gitu ya. Di sini kalian bisa mencari gitu. Jadi ini karena akun saya sudah aktif, jadi saya tidak bisa mencontohkan, tapi saya rasa kalian semua di sini kan udah ini ya, udah sering download. Masih ada. Ya, di sini kalian bisa cek ketersediaan data terlebih dahulu. Jadi jenis stasiunnya apa, terus parameter yang kalian ingin apa, misalkan curah hujan. Misalkan di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu ada banyak sekali stasiun hujan ya. Jadi di sini kalian coba cari di Kota Surabaya misalnya. Jadinya agak lama. Tanjung Perak. Nah, kita proses apakah datanya ada. Nah, di sini
Bisa dilihat ketersediaan datanya tuh paling baru ada di tahun 2020 sampai dengan Februari ya. Ya, jadi terbarunya 2020 lengkap ya berarti. Jadi 2020 sudah sampai Desember, 2022 juga sudah lengkap sampai dengan mungkin sampai dengan hari ini ya terakhir. Nah, di sini kalian bisa download misalkan data yang tersedia itu sudah ada ya, yang kalian cari. Di sini baru bisa mulai mendownload. Ini saya agak lupa ingat cara downloadnya. Ya, pokoknya dicek ketersediaannya, terus kalau sudah tersedia, kalian bisa download. Mungkin kalian bisa ekspor sendiri, karena kalau kita bahas di kelas kayaknya agak lama, karena saya harus ingat-ingat juga ini gimana cara downloadnya. Tapi bisa, karena saya juga sudah pernah download di sini. Nanti mungkin bisa kalian jadikan alternatif ketika kalian mengerjakan tugas akhir, tapi data hujannya jadul gitu ya. Misalnya dapat datanya tahun 2015 yang paling baru, itu udah nggak up to date ya, karena kita sekarang udah di tahun 2022. Jadi at least kalian bisa cari data terbarunya di sini. Tapi yang penting dicari dulu di pencarian data, setelah itu bisa di download ya setelah datanya ditemukan. Tapi kalau memang datanya nggak ada ya berarti nggak bisa di download. Seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan tidak sampai akhir juga. Jadi saya harus ekspor lagi juga bagaimana mendownloadnya. Sudah agak lama tidak mencari data di sini. Ya, saya harap kalian bisa mengekspor sendiri juga, dan mungkin nggak sekarang, mungkin nanti ketika memang kalian butuh data dari situ. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai hujan. Kita masih punya kurang lebih 30 menit. Saya akan mengenalkan sebentar. Nantinya pembahasan lebih lanjut akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi di hari Kamis. Di sini kita akan membahas mengenai hujan atau presipitasi. Hujan sendiri ada yang namanya curah hujan efektif. Di sini curah hujan efektif ini merupakan curah hujan yang langsung dapat dimanfaatkan tanaman pada masa pertumbuhannya. Jadi curah hujan efektif sendiri tergantung pada intensitas hujan, topografi lahan, sistem pengolahan tanah, serta tingkat pertumbuhan tanaman. Jadi untuk hujan efektif ini perlu dihitung karena data yang kita dapat itu masih tinggi atau curah hujan, gitu ya. Jadi hujan yang jatuh itu bukan hujan efektif karena nantinya dari hujan yang jatuh itu nggak semua dimanfaatkan tanaman. Sebagian ada yang memang langsung lari ke saluran terus dibuang. Sebagian juga ada yang bisa ditampung. Hanya sebagian yang dimanfaatkan oleh tanaman pada masa pertumbuhannya. Data hujan sendiri selain dari tinggi atau curah hujannya, yang mana kita bisa download tadi di website BMKG, ada juga data durasi, di berapa lama hujan yang terjadi, intensitas hujan, lalu frekuensinya berapa tahun itu berulang gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya curah hujan 5 tahunan, misalnya kita dikatakan seperti itu, berarti dalam waktu 5 tahun itu setidaknya ada hujan sebesar itu selama
sebanyak 1 kali. Nah, itu adalah frekuensi terjadinya hujan tersebut, misalnya 5 tahun. Alat pengukur hujan ini ada yang manual, ada yang otomatis. Sebenarnya kita tidak menggunakannya juga karena kita sudah dapat data hujannya kan ya, tinggal menghitungnya, jadi tidak perlu mengukur sendiri. Cuman di sini untuk pengetahuan aja. Kalau alat pengukur hujan itu ada yang otomatis, ada yang manual. Kalau di stasiun hujan yang dimiliki oleh BMKG, kebanyakan sudah jadi otomatis semua. Ya, jadi sudah terdigitasi gitu ya. Jadi tinggi hujannya itu langsung masuk ke komputer gitu, dari stasiun hujan tersebut secara otomatis. Contoh tampilan datanya kurang lebih seperti ini. Kalau dari tabelnya BMKG ya, ini contohnya sudah lama, tahun 2009, ada namanya stasiun Banyu Putih Kidul, ini di Lumajang. Jadi di Lumajang ini ada stasiun hujan, ada beberapa stasiun hujan, salah satunya ada yang namanya Banyu Putih Kidul. Di sini kita bisa dapat juga lokasi dari stasiun tersebut, berapa derajat lintang selatan, berapa derajat bujur timur, terus elevasi dari stasiun tersebut, berapa meter di atas permukaan air laut, lalu itu merupakan daerah mana, wilayah sungai mana, daerah aliran sungai mana ya. Ini Das Bondoyudo, Mayang, terletak di Desa Banyu Putih Kidul, makanya nama stasiunnya sesuai dengan nama desanya. Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Datanya sebenarnya tidak seperti ini. Jadi ini adalah data yang sudah direkap tahun 2009. Kalau di BMKG itu seingat saya datanya itu sebentar. Iya, datanya itu bulanan, dan kalau misalkan mau mengambil data untuk 1 tahun ya, dari 1 bulan itu di-download masing-masing per bulan gitu ya, sehingga nanti bisa direkap. Kalau ini adalah data dari PUPSDA ya, jadi nggak ngambil dari BMKG-nya, tapi sudah mereka olah. Cuman sumbernya memang tetap dari BMKG, tapi ini karena sudah diolah sehingga memang sudah dijadikan satu di tahun 2009. Tapi kalau kalian ngambil datanya sendiri dari website BMKG, itu datanya masing-masing bulan, jadi kalian harus mendownload per bulannya. Untuk per bulannya sendiri, ini sebenarnya nggak sampai tanggal 14 doang ya, karena ini biar cukup aja, jadi saya crop sampai tanggal 14. Sebenarnya enggak, sebenarnya ya sampai tanggal 30. Ya. Jadi ada data hujan hariannya. Per hari itu kira-kira tinggi hujannya berapa yang terekam di alat tersebut. Di sini kalian bisa lihat ada 0 ya, 0 banyak sekali. Itu berarti ya memang nggak hujan di hari itu. Atau mungkin ada 1, itu mungkin memang hujan gerimis sedikit, atau memang hujan gerimis sedikit dan sebentar ya. Ada juga beberapa yang agak besar, ada yang 29, 50, 34, 60 gitu ya, berarti itu hujannya agak besar sedikit. Ini karena hujan harian memang jadinya cenderung kecil ya, tapi untuk hujan bulanan nanti dari yang per hari itu di total ya. Jadi mungkin sebulan itu bisa 100 atau lebih milimeter ketinggian curah hujannya. Ada juga yang namanya hujan 10 harian. Kalau hujan harian itu per hari, kalau hujan harian itu hujan 10 hari jadi 1. Jadi di sini untuk pendataan hujan 10 harian itu berarti dalam 1 bulan ada 3 data, karena biasanya 1 bulan itu 30 hari. Ada periode 1, periode 2, dan periode 3. Di sini bisa kalian lihat di hujan 10 harian ini data sebenarnya ya, memang terjadi di lapangan. Bisa kalian lihat yang terjadi di musim hujan itu ada di bulan
November, Desember, Januari, Februari ya. Maret tuh udah agak mereda sampai dengan Mei, terus Juni sampai September tuh hampir nggak ada hujan, hanya seminggu ini di bulan Juli ada hujan sedikit. Bisa kalian lihat di sini juga pembagian musimnya ya, mana musim kemarau, mana musim hujan dari grafik atau kurva curah hujan yang terjadi di 10 harian ini. Selain hujan 10 harian, ada juga yang namanya hujan maksimum dan hujan bulanan. Jadi untuk hujan harian maksimum, ini adalah hujan maksimum yang terjadi dalam satu hari. Jadi kalau tadi kita banyak mendapatkan angka 0, ya, itu berarti nggak ada hujan sama sekali. Itu sama dengan yang terjadi di bulan Agustus sama September ini. Lalu kita juga melihat ada beberapa hari di mana hujannya itu kecil ya, misalkan 20, 25. Sehingga kalau misalkan dalam satu bulan kita cek harian maksimumnya berapa, itu adalah hujan tertinggi yang bisa terjadi dalam satu hari. Di sini kalian bisa lihat dalam satu hari di bulan Februari ini ada hari di mana hujannya setinggi 95 mm. Ini lebat sekali berarti di hari tersebut. Ini adalah harian maksimum. Sedangkan untuk hujan bulanan, ini adalah total dari hujan harian. Jadi dalam satu bulan ada 30 hari. Di 30 hari ini berapa banyak hujan yang terjadi, itu menjadi hujan bulanan. Ada juga jumlah hari hujan. Nah, jumlah hari hujan ini adalah berapa hari dalam satu bulan yang terjadi hujan. Dari sini juga kalian bisa kelompokkan bulan mana yang musim kemarau, bulan mana yang musim hujan. Dan contohnya di sini ada Agustus September yang sama sekali tidak hujan, sehingga jumlah hari hujannya 0. Terus ada bulan Juni dan Juli, ini ada 3 hari dan 2 hari hujan. Ini mungkin gerimis-gerimis ya, sisa-sisa musim hujan, di mana musimnya berubah menjadi kemarau sepenuhnya di bulan Agustus dan September. Tuh, jadi jumlah hari hujan ini juga menandakan bulan mana sih titik puncaknya curah hujan atau titik puncaknya terjadi hujan. Terus ketika sudah mencapai puncak, ya menurun, kayak grafik COVID gitu ya. Nah, untuk pengukuran hujannya sendiri, meskipun kita tidak melakukan pengukuran hujan sendiri, ya kita hanya mengambil data dari BMKG, pada zaman dahulu kala, sebelum adanya stasiun-stasiun hujan yang mengukur hujannya secara otomatis, cara mengukur hujan itu dengan menggunakan cara manual dan otomatis. Gitu ya. Kalau untuk manual, ini contohnya dengan menggunakan sketsa alat penakar hujan manual. Di sini contohnya corong. Nah, alat ini ditempatkan di satu tempat terbuka di mana bisa dijangkau oleh hujan. Jadi ketika hujan terjadi, otomatis air hujannya akan masuk dalam corong. Nah, di bawah corong tersebut ada tabung pengukur. Nah, dari tabung pengukur ini kita bisa lihat berapa volume yang terisi dalam satu kali hujan ya. Jadi pengukuran ini dilakukan dalam satu atau kurang dari 1 hari ya, sampai dengan si tabung pengukurnya penuh mungkin. Jadi di sini ada corong, ada volume yang bisa kita ukur di tabung pengukurnya, lalu nanti kita bisa tahu berapa tinggi curah hujannya. Jadi berapa R-nya, R ini adalah tinggi curah hujannya, berdasarkan volume yang tertampung dan luasan dari corongnya. Sedangkan untuk alat pengukur otomatis, ini ada yang namanya penakar hujan mekanik. Di sini ada beberapa tipe ya.
tipe-tipe alat mengukur hujan otomatis ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi semuanya untuk mengukur air hujan, mengukur tinggi hujan. Tapi yang membedakan di sini adalah metodenya. Jadi pengukuran sendiri dilakukan selama kurang lebih 1 hari per minggu ya. Jadi ketika terjadi hujan dalam 1 minggu itu bisa diukur berapa tinggi hujannya dengan menggunakan alat otomatis ini. Jadi yang penting ya alat tersebut bisa terjangkau oleh hujan. Nanti secara otomatis kita nggak perlu ukur berapa volumenya, berapa luasan corongnya gitu ya. Tapi di sini sudah ada kalau yang di weighting bucket, ini kita punya kertas grafik. Jadi di sini ketika airnya masuk corong, terus turun ke bucket. Bucket ini terhubung oleh timbangan ya, weighting mekanik, timbangan mekanik. Di sini ada berat juga. Dari timbangan mekanik dan berat ini bisa digambarkan grafiknya dengan menggunakan pena pencatat. Nah, dari grafik ini nanti kita bisa mengetahui berapa tinggi hujan yang terjadi berdasarkan volume yang ditampung oleh bucket tersebut. Lalu ada juga flow type sama tipping bucket. Kalau tipping bucket ini mirip sama weighting bucket. Selain itu ada juga tipe sifon. Tipe sifon ini juga mirip dengan yang tadi, hanya bedanya di sini dia tidak menggunakan tampungan bucket tapi menggunakan sifon. Jadi dengan adanya sifon ini, untuk air yang masuk ke dalam corong, air hujan yang masuk ke dalam corong tersebut ditampung di penampungan. Kalau air ditampung di penampungan, otomatis air penampungan naik, jadi pencatatnya ini juga naik. Jadi di sini kalau tinggi air mencapai bengkokan sifon, otomatis nanti airnya akan terbuang. Nah, dengan adanya air yang terbuang ini, maka kertas grafiknya juga nanti catatannya akan menurun. Lalu ketika hujan datang lagi, catatannya akan naik lagi. Seperti itu terus, gitu ya. Jadi selain bisa mengukur tinggi hujannya, di sini juga bisa menentukan kapan hujan itu datang dan kapan hujan itu berhenti. Contohnya seperti ini. Jadi naik turunnya pencatatan tersebut. Dari sini kita bisa lihat ketika catatan pencatatannya itu stagnan ya. Ketika dia stagnan tersebut, berarti hujannya sudah berhenti. Lalu ketika dia bertambah, hujannya mulai lagi. Terus hujannya mulai lagi. Sampai di sini turun, ini berarti tampungannya sudah penuh. Jadi airnya keluar, terus habis itu bertambah lagi karena adanya hujan, terus tampungannya penuh lagi, terus keluar, terus bertambah lagi karena ada hujan, ini hujannya berhenti. Di sini ada tambahan hujan lagi sebentar, terus hujannya berhenti seperti itu. Nah, syarat-syarat pemasangan alat otomatis tersebut ada beberapa kriteria. Sebetulnya alat penakar hujan ini tidak bisa dipasang secara bebas gitu ya. Hanya bisa dipasang di stasiun-stasiun hujan yang sudah ditentukan oleh BMKG. Jadi tempatnya sendiri itu enggak misalkan di depan rumah warga itu. Enggak sih, enggak selalu seperti itu, tapi bisa saja di daerah perumahan ada stasiun hujan, itu masih mungkin. Nah, di sini ada beberapa syarat. Yang pertama, hindarkan pengaruh angin. Jadi harus dipasang pada ketinggian tertentu. Memang biasanya dipasangnya itu pada daerah dengan angin yang kecil. Ya, jadi tidak di daerah yang memiliki angin yang besar. Terus bebas halangan, maksudnya di sini adalah tidak terhalang oleh apapun, apakah itu rumah, apakah itu pohon, apalagi ya. Kalau pohon malah
bahaya kalau bisa misalkan pohonnya tumbang, otomatis stasiun hujannya juga akan rusak. Ini ada beberapa requirement yang berbeda dari beberapa negara ya. Ada yang mencaratkan jaraknya itu adalah 2 kali dari ketinggian halangannya, misalkan itu rumah atau pohon. Ada juga yang menyaratkan lebih dari ketinggiannya atau lebih dari 4 kali ketinggiannya. Jadi berbeda-beda. Saya kurang tahu sebenarnya kalau di Indonesia syaratnya seperti apa, tapi kalau kalau sesuai dengan apa yang saya lihat di lapangan, stasiun hujan ini pernah juga saya lihat berada di daerah perumahan warga gitu. Jadi itu ada perumahan di pinggir laut ya. Jadi memang tidak ada kalau pohon besar memang tidak ada, tapi untuk halangan sebuah rumah itu saya rasa masih ada dan itu kurang lebih jaraknya mungkin D lebih besar dari H ya. Tidak sampai dengan lebih besar dari 4H. Dipasangnya pada tanah yang datar, dilindungi dekat dengan pengamat dan memenuhi syarat-syarat teknis tersebut di atas. Jadi syarat pemasangan alatnya seperti itu, sehingga data yang didapatkannya itu lebih bisa akurat gitu ya dengan kurangnya gangguan yang ada. Ini contoh untuk bisa memperkirakan tinggi hujan ya, bisa kalian lihat juga di sini. Kira-kira tinggi hujan ini di negara kita itu kalau dibandingkan dengan negara lain itu seperti apa. Jadi karena kita berada di titik ekuator ya, kita dilintasi oleh garis ekuator, maka memang tinggi hujan kita itu termasuk yang tinggi dibandingkan dengan tinggi hujan negara lain di dunia. Di sini adalah contohnya itu adalah negara-negara di garis ekuator semua kecuali Teheran ya. Jadi ada India. India ini memang hujannya cukup ekstrim ya. Tinggi hujannya 10.800 mm per tahun. Makanya nggak heran kalau di sana sering sekali banjir. Dan banjirnya itu memang banjir yang luar biasa, bukan sebatas genangan selama 1 hari 2 hari ya, tapi banjirnya itu memang yang benar-benar banjir, kalau kita di sini bilangnya banjir bandang. Karena memang curah hujannya tinggi sekali. Tapi ketika mereka musim kemarau juga panas banget gitu. Jadi kasihan sebenarnya. Cuman ya itu juga dampak dari adanya perubahan iklim ya. Lalu ada di Kolombia. Di Kolombia ini 7.300. Ini juga masih di sekitar garis ekuator ya. Jadi masih memang cukup besar hujannya. Lalu di Malang ini juga besar, tidak jauh berbeda dengan Surabaya ya. Ditambah lagi karena kelembapannya tinggi di sana, lalu suhu udara juga cenderung lebih rendah daripada Surabaya, maka tinggi hujannya memang lebih besar biasanya. Lalu ada Teheran. Teheran itu kalau nggak salah masuk ke kelompok yang kedua ya, jadi garisnya 30-40. Kalau saya tidak salah, atau 40 sampai dengan 70, tapi dia nggak lebih dari 70 harusnya. Itu sekitar 220 mm per tahun. Jadi memang cukup kering daerahnya karena sebagian dari Teheran itu juga banyak gurun pasirnya ya. Teheran ini di Iran ya, jadi di Teheran ini kalau musim dingin banget, musim panas juga cukup panas, dan ketika musim hujan hujannya kecil banget, cuman gerimis-gerimis gitu. Kalau dari dilihat dari tinggi hujan yang sekecil ini. Untuk penyajian data hujan ini mungkin saya
sampaikan di pertemuan selanjutnya saja. Setelah ini sudah masuk ke data-data dan perhitungan ya. Jadi mungkin lebih enak kalau disampaikan di pertemuan selanjutnya supaya nggak potong. Untuk hujan mungkin dari saya cukup sekian dulu untuk hari ini pendahuluan mengenai materi hujan. Dari kalian mungkin jika ada pertanyaan, kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Saya persilahkan. Jadi kalau di pembahasan hujan kali ini, kita juga akan punya latihan ya. Kalau di bab 1 pendahuluan kemarin, kita ada latihan menggambar batas das. Di bab 2 hujan ini juga ada latihannya. Kemungkinan besar 2 minggu lagi di hari apa itu ya, Selasa depan berarti ya, kemungkinan besar di Selasa depan atau enggak di Kamis depan ya. Saya masih belum yakin karena harus menunggu juga kelas lain karena kita kelas paralel jadi barengan. Untuk latihannya nanti ada latihan menghitung hujan rata-rata. Jadi di sini tidak menggunakan data dari BMKG, enggak. Kalian nggak diminta cari data dari BMKG, tapi data sudah disajikan, hanya tinggal menghitung hujan rata-ratanya berdasarkan metode tertentu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai data hujan ini di hari Kamis. Jadi saya harap mungkin materi yang hari ini bisa diterima dengan baik. Nanti akan saya share PPT-nya juga. Jika belum ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Kamis ya. Semoga kalian semua juga sehat selalu. Kemungkinan kita masih akan terus kuliah online ya sampai nggak tahu apakah tetap diperpanjang. Kita lihat saja nanti perkembangannya bagaimana. Tapi saya harap semua bisa sehat selalu ya di rumah atau di tempat masing-masing. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya di kelas hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.